bersama sekolah idaman, berjuang demi masa depan, bersama pesantren impian SMP Bilter selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, book lover. Kita kembali lagi ke review buku bersama saya, Reksa, di rubrik yang sangat kalian tunggu-tunggu, Bilter Books. Hari ini saya akan review tentang sebuah buku. Hari ini komik ya. Ini komik yang berbeda dengan komik-komik yang lainnya, karena komik ini lebih ke pembahasan seorang tokoh bersejarah, yang mana tokoh ini sudah berhasil membuat sebuah peradaban yang sangat amazing sekali, khususnya di daratan Eropa. Namun untuk yang seri yang kita akan review ini tidak berkaitan dengan cerita tentang penaklukan ataupun kebangkitan dari peradaban itu, tapi lebih ke setelah kemenangan yang diraih oleh beliau. Buku ini ceritakan tentang Al-Fatih. Ada yang tahu siapa Al-Fatih itu? Al-Fatih adalah seorang sebutan julukan bagi seorang sultan yang dulu di tahun 1453 pernah menaklukkan Konstantinopel dengan pasukan yang luar biasa gagah berani, dan akhirnya setelah zaman itulah di Konstantinopel itu dikenal yang namanya sebuah peradaban toleransi beragama antar umat, yang dimana dikenalnya peradaban toleransi beragama di dataran Eropa, satunya di Konstantinopel itu. Untuk buku yang ini, Al-Fatih yang seri ini akan membahas tentang kisah setelah perjuangan itu, kemenangan beliau dan juga pasukannya, dimana buku ini berjudul tambahan adalah Al-Fatih versus Vlad Dracul series. Oke, untuk Vlad Dracul ini adalah seorang tokoh dari daratan Transilvania. Beliau hidup sejaman dengan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Al-Fatih ini, yang mana beliau ini Sultan Al-Fatih ini bermusuhan dengan Vlad Dracul, karena Vlad Dracul ini adalah salah seorang tokoh yang membenci Kekaisaran Utsmani pada masa itu. Dan bahkan diceritakan dalam buku ini bahwa Vlad Dracul itu juga mencari kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia, itu kekuatan Syaiton, di mana Allah sendiri sudah melarang kita untuk berkaitan dengan Syaiton. Oke, langsung kita buka aja boxnya ya. Untuk buku yang kali ini, boxnya ini sudah dibuka sebelumnya. Aslinya ini ada kresek, ada plastiknya. Cuma sudah saya buka karena saya juga harus tahu isinya seperti apa. Tapi susunannya seperti ini. Ini adalah kotak utamanya dengan gambar Vlad Dracul dan juga Sultan Al-Fatih lebih kecil di sampingnya, mungkin untuk menggambarkan sebuah dominasi atau ketakutan dari masyarakat Turki Utsmani pada saat itu terhadap Vlad Dracul, yang mana Sultan dan juga kalau nggak salah ini wajah Radu itu salah satu pasya atau panglima, atau mungkin kalau sekarang itu istilahnya semacam menteri di era Utsmani itu, yang membantu beliau untuk berjuang sejak zaman penaklukan Konstantinopel. Oke, kita buka ya. Oh, sebelum kita buka, kita dulu bawahnya. Bawahnya seperti ini. Ini bawahnya seperti ini. Bawahnya polos ya, nggak ada apa-apa. Sampingnya itu ada gambar siapa ini? Flat dengan lampiran warna merah sekali. Ada barcode berisi ISBN dan keseluruhan berisi bukunya. Kemudian penerbitnya adalah Pustaka Al-Kautsar. Oke. Halaman depan dan belakangnya serupa. Oke, kita taruh dulu sini ya. Buku ini ada 3 seri, yang mana 3 seri ini menceritakan tentang kisah yang sangat berlanjutan, tentu saja, karena ini adalah buku series tentang perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam mengalahkan Vlad Dracul. Tebalnya berbeda-beda. Yang paling tebal itu yang ketiga, karena nanti adalah cerita finalnya seperti apa di sini. Jadi isinya lebih banyak.
Saya nggak akan bahas isinya secara lebih detail karena nanti akan spoiler, takutnya spoiler kan, biar beli aja buku toko buku. Atau kalau misalnya mau membaca lebih lanjut di perpus ada, dan silakan pinjam. Oke, untuk penulisnya atau di sini kita menyebutnya sebagai siapa ya kalau istilahnya untuk seorang atau yang membuat cerita dan pengarang cerita dan juga komikusnya, atau kalau yang wibu mungkin nyebutnya mangaka ya, tapi ini komiknya bukan dari Jepang jadi kita nggak nyebutnya mangaka tapi komikusnya itu adalah Handiri Satria dan juga Syekh Muhammad Isa. Kedua orang ini adalah seniman buku yang sangat saya salut karena karyanya itu luar biasa. Bahkan nggak hanya Al-Fatih saja, tapi juga hampir sebagian besar tokoh-tokoh pahlawan Islam mereka juga buat komiknya. Kalian bisa cari aja di toko buku nanti kalau misalnya kita sudah ada bukunya kita review lagi. Oke. Di sini ceritakan bahwa untuk garis besar ceritanya, jadi Fadrakul itu sebenarnya adalah seorang pangeran Transylvania yang mana di masa waktu itu saya lupa, mungkin ada yang bisa tahu ada tokoh namanya John Hunyadi, saya lupa di sini soalnya saya tidak baca secara detail kemarin karena terkendala durasi karena sudah direview. Di sini Fadrakul itu ingin balas dendam karena waktu itu ayahnya bekerjasama dengan Tulku Usmani. Sesuai apa yang diceritakan dalam buku ini, Fadrakul itu memiliki saudara entah saudara tiri. Di sini dijelaskan sepertinya bukan saudara kandung, karena sepertinya hanya saudara angkat. Itu bernama Radu. Radu itu adalah potong-potong ya. Oh iya. Ini apa karakternya? Mau ono lho, jadi Radu Selvrumos itu juga dikenal sebagai nama Turkinva. Radu Bey adalah adik dari Vlad III Volvod, pangeran dari kerajaan Wallachia. Seorang sekarang setelah menaklukkan Turki Utsmani di Konstantinopel, beliau ini menjadi seorang pasha dan seorang komandan dari Janissary. Janissary itu adalah pasukan tempur punyanya Turki Utsmani yang mungkin kalau di Indonesia sekarang Kopassus mungkin levelnya setara itu, ya Kopassus, Genjaka atau mungkin Kopaska dan lain-lain. Di sini akan ceritakan detail tentang pertikaian antara Fadrakul, yang mana Fadrakul ini di sini jelaskan bahwa Fadrakul adalah atau nama lainnya Vlad Tepes itu adalah pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448. Lalu pada 1456 hingga 462 dia melakukan perlawanan terhadap atau ekspansinya Turki Utsmani. Jadi di sini Vlad itu menganggap bahwa Turki Utsmani itu menjajah daerah Wallachia, sedangkan daerah Wallachia dulu itu kalau klaimnya Vlad Drakul itu punya bapaknya, yang mana direbut oleh Kaisaran Hungaria kalau nggak salah waktu masa itu. Sehingga dendamnya itu amat sangat kesumat dan dia ini pernah berguru dengan seorang guru di Utsmani sana bernama Syekh Samsudin, yang mana Syekh ini adalah guru dari Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih, yang juga mengajari Radu, yaitu adik dari Vlad Drakul, dan juga Vlad Drakul sendiri. Sayangnya yang dapat hidayah cuma Radu, karena pada dasarnya Radu itu adiknya Vlad Drakul itu bukan seorang muslim. Dia jelaskan di sini agama sebelumnya apa, cuma yang bisa saya dapat dari sini informasinya adalah Radu itu bukan seorang muslim. Oke, lalu setelah berguru dengan Syekh Samsudin, terjadilah waktu itu Sultan Mehmed masih kecil, terjadilah sebuah perkelahian antara Vlad dan juga Syekh Samsudin, yang mana akhirnya Muhammad Sultan Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, dibela oleh Radu. Dan Radu juga heran kenapa kakaknya bisa berbuat seperti itu. Dan di sini juga ceritakan
setelah pasca pertarungan itu atau perkelahian itu, Flat itu minggat entah kemana, nggak tahu dia. Kalau istilahnya di sini itu adalah ngelewong, bolang atau kemana gitu. Tahu-tahu balik-balik dapat kekuatan aja. Dan ternyata kekuatan itu dapatkan dari jin. Yang mana jin itu akhirnya memberi kekuatan pada Vlad Dracul, yang mana dia bisa memiliki kekuatan psikis. Di sini digambarkan bahwa Vlad itu mempunyai kekuatan psikis. Dia bisa mencekik orang dari jarak jauh. Ya mirip-mirip kayak Xavier atau mungkin Wanda Maximoff ya, yang suka Marvel. Pertikaian mereka berlanjut sampai akhirnya banyak sekali tentara-tentara Turkus Mani yang terbunuh. Dan tentu saja kalau menurut sejarahnya, karena mungkin ada yang baca sejarahnya, endingnya sangat bahagia sekali dengan taklukannya oleh Vlad Dracul. Tapi gimana penaklukannya? Gimana Vlad Dracul itu dikalahkannya? Kan harus baca buku ini. Oke, sekarang masuk ke kekurangan dan juga kelebihan ya. Kekurangan dulu, karena yang jelek-jelek biasanya tahun depan aja, belakangan biar enak gitu kan kelebihannya. Kekurangan dari buku ini, karena kalau kekurangan sih nggak ada ya. Jujur aja ya, saya waktu baca buku ini, awal membuka halaman pertama dari seri pertama Vlad Dracul, Fatih versus Vlad Dracul ini, saya kayak nonton film. Jadi kayak kita nggak baca komik. Bahkan waktu itu saya baca buku itu sambil dengarkan musik, yang mana musik itu epic war dari tema-tema Eropa zaman masa lalu, mungkin kayak zamannya Anglo-Saxon seperti itu enak banget dengar. Jadi rasanya kayak kita ikutan dalam cerita dalam komik ini, yang mana komik ini pun juga berdasarkan pada fakta sejarah. Jadi kalau untuk kekurangan kayaknya nggak bisa. Nih mau cari gimana pun saya nggak bisa cari kekurangannya. Jadi mohon maaf. Oke, untuk kelebihan ya. Untuk kelebihan, tentu saja kalau untuk kelebihan saya bahkan nggak mungkin bisa nyebutkan semuanya. Tapi saya ada 3 poin kelebihan yang bisa saya gambarkan untuk buku ini. Kelebihan pertama adalah buku ini menceritakan tentang pahlawan Muslim. Yang mana seperti yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa Handiri Satria dan Saif Muhammad Isa, beliau berdua ini adalah dua seniman komik yang fokus pada pahlawan-pahlawan Islami. Ada juga banyak sekali seri-seri komik yang lainnya yang mereka berdua rilis. Jadi recommended buat kalian-kalian yang mencari buku tentang pahlawan Islami, atau orang tua yang butuh bacaan bergambar untuk anak-anaknya agar bisa mengenal tentang tokoh-tokoh Islam di masa lalu, khususnya mungkin sahabat Nabi atau mungkin tokoh-tokoh besar dunia dan lainnya. Kedua, gambar yang digambar dalam buku ini, untuk gambarnya, kualitas gambarnya itu sudah sangat luar biasa keren. Karena kadang ada adegan di mana diperlihatkan seorang tokoh itu berdiri di background, yang mana background sangat detail sekali, menggambarkan bagaimana bentang alam atau landscape dari Kesultanan Turki Utsmani di masa itu. Mulai dari pada musim-musim normal, mungkin musim semi dan lain-lain, hingga musim dingin, saljunya itu kelihatan. Jadi seolah kita tuh ikut dalam ceritanya. Dan kelebihan yang 3, untuk durasi bacanya itu lama. Saya saking menikmatinya buku ini, kita kayak nonton film yang durasinya 90 menit. Jadi satu buku ini bisa dinikmati ya mungkin sejam atau 90 menit. Kalau kita benar-benar menikmati gambarnya, nggak dicepet-cepetin, dibuka cepet-cepet gitu. Overall buku ini recommended banget. Dan saya sendiri juga minat untuk membeli buku-buku lain dari Handiri Satria dan Saif Muhammad Isa. Good job buat beliau berdua. Thank you very much. Kita kembali lagi ke review. Sampai jumpa di review berikutnya. Salam cinta buku. Kacau. Bersama sekolah idaman, berjuang demi masa depan. Bersama pesantren impian, SMP Filter selalu di hati.